Tiga saksi kasus Ferdy Sambo jalani sidang pemeriksaan. Ratusan warga rela mengantri demi membeli paket sembako murah. Perkara putus cinta, seorang pria nekat menghabisi kekasihnya. Kanada dijuluki sebagai negerinya daun maple. Halo, selamat pagi Mojibadi menemani Anda jelang akhir pekan. Judis Update hadir dengan rangkaian informasi menarik selama 30 menit ke depan. Bersama saya Hanisa Sandi dan inilah Judis Update selengkapnya. Sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati kembali digelar. Sejumlah saksi dihadirkan jaksa penuntut umum dalam persidangan tersebut. Dalam sidang pembacaan putusan sela terhadap terdakwa obstruction of justice Arif Rahman, majelis hakim menolak seluruh nota keberatan dan juga eksepsi yang diminta oleh kuasa hukum dari Arif Rahman. Itu artinya, persidangan nantinya akan kembali dilanjutkan. Selain sidang terdakwa obstruction of justice Arif Rahman, ada pula sidang lanjutan dari Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda pemeriksaan saksi. Selain itu, dalam persidangan kali ini hadir sejumlah penasihat hukum dari Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Ini merupakan kedua kalinya Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati menjalani sidang secara bersamaan. Ada 13 saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, diantaranya ada kakak dari Ferdy Sambo, yaitu Leonardo Sambo, dan juga asisten rumah tangga yang bernama Susi, dan juga Kodir, yang sebelumnya juga hadir dalam agenda saksi terhadap terdakwa Richard Eliezer. Dalam sidang kali ini ada yang menarik, di mana saksi Susi ketika datang, yang memeluk dan bersalaman dengan Putri Chandrawati dan juga Ferdy Sambo. Penyidikan kebakaran gedung Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan atau Bapelitbang Kota Bandung terus dilakukan. Sementara kegiatan para pegawai Bapelitbang dipindahkan sementara waktu ke rumah dinas anggota DPRD. Aparat Polrestabes Bandung memasang garis polisi di gedung kantor Bapelitbang Balai Kota Bandung yang terbakar Selasa kemarin. Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran dengan mengumpulkan bukti dan memeriksa sejumlah saksi. Sementara layanan publik di kantor Bapelitbang tetap berjalan normal. Aktivitas pegawai Bapelitbang sementara dipindahkan ke rumah dinas anggota DPRD Dinas Dewan Jalan Taman Sari, Kota Bandung. Kebakaran terjadi Senin siang pemirsa di tengah aktivitas kantor menimbulkan kepanikan para pegawai pemerintah Kota Bandung. Api baru bisa dijinakan 2 jam berselang setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran itu. Dugaan sementara api berasal dari pengelasan yang dilakukan sejumlah pekerja di bagian atap yang sedang direnovasi. Beralih ke informasi lainnya, warga menyerbu gelaran pasar murah sembako di sejumlah wilayah. Di Purbalingga, Jawa Tengah, masa rela antri dan berdesakan guna mendapatkan paket sembako seharga Rp25.000. Inilah antrian panjang warga yang ingin membeli paket sembako murah di lapangan Desa Candinata, Kecamatan Bumisari, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Tak hanya rela antri, sekitar 500 orang ini juga berdesakan untuk memperoleh paket berisi beras, minyak goreng, gula dan mie instan seharga Rp25.000. Dalam harga normal, isi paket sembako itu bisa mencapai Rp75.000. Antri pasar sembako. Itu kenapa sampai berdesak-desakan tadi, Pak? Ya kan dikasih kupon saya aja kalau jadi itu kan lumayan harganya lebih murah. Oh, berapa harganya? Rp25.000 dari itu. Dapat apa aja, Pak? Dapat minyak, beras sama gula, mie instan. Mahal.
Antrean warga juga terjadi di operasi pasar beras murah di wilayah Ogan Baru, Palembang, Sumatera Selatan. Ratusan warga berbondong-bondong untuk dapat membeli satu karung beras ukuran 10 kg dengan harga Rp50.000. Beras ini dijual untuk masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM. Jadi harga ini Rp10.000, dijual 1 kilo Rp5.000. Sementara pasar murah sembako juga digelar di halaman kantor Kecamatan Jebres, Solo, Jawa Tengah. Petugas kecamatan harus mengatur warga yang antre mendapatkan kupon guna membeli paket berisi minyak goreng, teh dan gula pasir seharga Rp25.000. Pemkot Solo menggelar pasar murah untuk masyarakat kurang mampu dengan menyiapkan 15.300 lebih paket. Tim Liputan melaporkan. Di berita lain, bencana banjir bandang di Munjungan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur mengakibatkan sejumlah infrastruktur, jalan dan jembatan rusak berat. Meski demikian, warga masih tetap nekat memanfaatkan jembatan yang kondisinya patah dan nyaris putus. Amblesnya sebagian jembatan Kali Tengah, Kabupaten Trenggalek ini tak membuat warga berhenti menggunakannya. Motor bahkan mobil tetap nekat lintasi jembatan penghubung dua dusun di Desa Tawing, Kecamatan Munjungan ini karena tak ada jalan alternatif lain. Rusaknya fasilitas umum ini diduga disebabkan oleh hancurnya salah satu pondasi saat diterjang banjir bandang pembawa material sampah kayu Kamis pekan lalu. Yang terjadi ambles itu akan dimodifikasi sedemikian rupa sesuai dengan struktur jembatan, sesuai dengan teknis jembatan agar tidak terjadi istilahnya ambles lagi, mungkin akan ditambah bangunan tertentu sesuai dengan teknis jembatan. Sambil menunggu perbaikan dari pemerintah, masyarakat melakukan pembersihan sampah yang tersangkut di pondasi agar tak makin membebani pondasi jembatan. Selain jembatan, banjir bandang juga merusak sejumlah infrastruktur, termasuk sebagian pondasi gedung SMP Islam Munjungan yang berada di tepi sungai. Danu Sukendro melaporkan dari Trenggalek, Jawa Timur. Terkait dihentikannya siaran TV analog, Kementerian Kominfo telah menyediakan akses kontak layanan untuk TV digital melalui nomor telepon 159 atau chatbot WhatsApp di nomor 0811 820 2208. Dan usai jeda berikut, Judes Update akan kembali dengan informasi dari pemeran video porno kebaya merah ditangkap. Informasinya sesaat lagi, tetap di Judes Update.